Saya dari YKN Tarutung, Institut Agama Kristen Negeri Kampus Shalom. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Adapun pendahuluan dari tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional yaitu pendidikan. Pendidikan diartikan suatu usaha sadar atau sengaja. Dalam hal ini berarti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun fungsi tujuan pendidikan yaitu pendidikan bertujuan sebagai pedoman kurikulum, sebagai proses belajar dan pembelajaran, serta evaluasi pendidikan. Selain fungsi tujuan pendidikan, ada juga klasifikasi tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan berdasarkan domain kemampuan atau perilaku manusia menurut Bloom. Dalam konteks pendidikan, Bloom telah merinci perilaku manusia dengan sistematika disusun secara meningkat dalam rangka mengembangkan perangkat-perangkat tujuan pendidik yang berorientasi pada perilaku. Secara garis besar, taksonomi perilaku menurut Bloom sebagai berikut: A. Dekognitif domain atau kawasan kognitif yang meliputi 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Analisis, 5. Memadukan, 6. Evaluasi. Taksonomi Bloom atau lanjutan. B. De-efektif domain atau kawasan efektif yang meliputi yang pertama penerimaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penghargaan, 4. pengorganisasian, dan yang kelima karakterisasi. C. Kawasan konatif yang meliputi yang pertama gerakan jasmani biasa, yang kedua gerakan indah, yang ketiga komunikasi nonverbal, dan yang keempat perilaku verbal. 2. Tujuan pendidikan secara hierarkis. Tujuan pendidikan secara hierarkis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan, TK, SD, SMP, dan lain sebagainya. 3. Tujuan kurikuler. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar mengajar dan pembelajaran. Pengertian sistem pendidikan nasional Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Adapun jalur pendidikan nasional, yang pertama, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri masing-masing dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, jalur pendidikan nasional terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Adapun jalur jenjang dan jenis pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan. Jalur pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kedua, jenjang pendidikan formal. Jenjang pendidikan formal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, jenis pendidikan. Adapun jenis pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama,
umum, yang kedua kejuruan, yang ketiga akademik, yang keempat profesi, yang kelima vokasi, yang keenam keagamaan, dan yang terakhir ketujuh yaitu khusus. Adapun penjelasan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah, pendidikan sekolah atas, dan pendidikan tinggi, yaitu yang pertama pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD diselenggarakan bagi anak sejak lahir hingga berumur 6 tahun. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Ketiga, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah ini terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sekian dari saya penjelasan tentang tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.